dilakukan Yosia. Ayat yang pertama, Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ayat 2, saudara ya. Ayat yang ketiga, pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mencari Allah Daud bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Ayat 4, rekan-rekan muda ya. Mesbah pada Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan yang ada di atasnya. Ia merembukan dan menghancurkan bukan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-hala itu. Ayat yang kelima, tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah mereka, demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Ayat 6, silakan ya. Ia juga memesbah Ayat 7, bersama-sama 3, 2 ya. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, merobohkan segala patung pahatan, serta menghancurkannya dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Sama-sama bilang amin. Silakan duduk kembali. Dan kita yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, tentunya juga setiap orang raja yang sangat masih muda sekali. Ada yang ingat tadi ketika dia usia berapa tahun dia menjadi raja? 8 tahun. 8 tahun dia sudah menjadi raja. Tentu saudara bayangkan, usia 8 tahun dia menjadi raja, tentu dia nggak punya pengalaman apa-apa. Tentu mungkin dia juga belum punya prestasi sudah. Kalau sekarang itu mungkin usia 8 tahun itu kelas berapa ya kira-kira ya? 3 kali? 3 SD ya? 2? Iya, gitu. Saudara bayangkan, usia masih sangat muda, sangat kecil, dia sudah menjadi raja. Tetapi kalian bayangkan ketika kalian membaca tentang Raja Yosia, ternyata pada akhir hidupnya Alkitab mencatat bahwa namanya itu tercatat sebagai seorang raja yang saleh di sepanjang kehidupannya, dan Alkitab mencatat selama dia memimpin kerajaannya, seluruh rakyatnya mereka tidak menyimpang dari Tuhan. Jadi semuanya itu hidupnya benar, gak ada satupun yang aneh-aneh hidupnya. Karena apa? Yosia yang sebagai raja pada saat itu. Kenapa sampai bisa demikian? Boleh kita lihat sejenak pada ayatnya yang kedua dan ayat yang ketiga. Ayatnya yang kedua, ayatnya yang ketiga. Oke, saya akan bacakan. Dikatakan demikian: ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayat yang ketiga, pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya. Pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Kenapa bisa demikian? Karena di masa mudanya saudara, dari masa kecilnya dia sudah mengambil keputusan. Saudara bayangkan, masa kecilnya dia sudah punya keputusan apa? Melakukan yang benar di mata Tuhan. Sama-sama bilang, lakukan yang benar di mata Tuhan. Coba bilang kiri kanannya, ayo lakukan yang benar di mata Tuhan. Tidak hanya sekadar Yosia dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ayat yang ketiga dikatakan apa? Ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud. Artinya apa? Dia punya kerinduan untuk apa? Untuk mencari Tuhan. Karena itulah keputusannya di masa kecilnya dia lakukan yang benar dan mencari Tuhan. Pada akhir kehidupannya, apa yang terjadi tadi Alkitab bilang, sepanjang hidupnya dia dicatat sebagai seorang raja yang saleh. Bahkan sepanjang dia memerintah kerajaannya, bangsanya semuanya itu gak ada yang menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jadi ini gambarannya itu seperti ini saudara, bahwa hari ini itu hari ini adalah hasil dari apa yang kita perbuat di masa lalu. Sama seperti Yosia tadi, ketika pada akhirnya dia menjadi raja yang saleh, bahkan seluruh rakyatnya itu tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Karena apa? Karena keputusan yang dia ambil di masa yang lalu. Amin. Jadi teman-teman harus ingat baik bahwa apa yang kita lakukan hari ini dengan siapa, bahkan di mana kita hari ini, itu akan menentukan masa depan kita nantinya.
Jadi sejak saat muda kita harus membangun itu dengan baik. Saya bisa menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, tentu saya bersyukur itu kesempatan yang diberikan oleh Gembala Sidang. Untuk saya belum menyampaikan firman Tuhan. Tetapi kalau saya boleh mundur jauh ke belakang, kenapa sampai saya bisa bergabung pelayanan di Tiberias? Karena apa? Karena saya diajak bergabung sebagai choir. Ada yang hari ini datang karena diajak temannya, mungkin nggak tahu apa itu choir. Udah ikut aja, udah datang aja, ikut aja. Saya yakin masih ada, amin. Ya kan, diajak sama, udah datang aja ke BC, pokoknya kita janjian jam 5. Tadi pada janjian itu di mana? Di McD. Habis setelah makan McD, ayo kita naik ke atas, ya kan, dijebak. Ingat, di dalam Tuhan tidak ada perkara yang kebetulan. Kalau tidak salah, saya kenal Tiberias memang sudah cukup lama. Saya kenal Tiberias itu tahun 96. Waktu itu saya masih tinggal di Papua. Papa saya lagi berobat di Jakarta dan dokter memvonis bahwa papa saya itu nohok. Karena papa saya itu operasi batu ginjal. Teman-teman bayangkan batu ginjal itu di kiri kanan itu besarnya sebesar jahe. Dokter katakan nohok, gak ada harapan. Jadi 96 itu saya sama adik saya sama oma saya kami datang ke Jakarta. Karena itu kata dokter itu udah nohok. Di waktu yang bersamaan ketika kami datang, kami diperkenalkan gereja Tiberias. Jadi dengan keluarga kami memang sudah tinggal di Bekasi, diajaklah ke Tiberias. Saat itu kami mengenal Tiberias, waktu itu ibadah di Jakarta Theater, juga di Ratu Plaza. Dan ternyata di waktu yang bersamaan dibuka, diadakan pelayanan baptisan selam di Bank Dewa Ruci. Oke, teman-teman mikir, di mana itu Kak Bank Dewa Ruci? Teman-teman tahu kan di depan Setrapak itu ada Neo Soho? Tahu kan? Dulu sebelum Neo Soho itu ada, sebelum Neo Soho itu dibangun, dulu di situ, saudara, ada Bank Dewa Ruci. Kalau mungkin bapak-bapak di sini yang hadir, kalau bapak-bapak ingat, tahun 90-an itu dulu ada Bank Dewa Ruci di sana. Nah, dulu tahun 96 itu baptisan diadakan di lantai paling atas. Jadi di waktu yang bersamaan kami memberi diri untuk dibaptis. Puji Tuhan, yang tadi kata dokter nohok, bapak saya nggak ada harapan, Tuhan kasih umur panjang. Sampai tahun 2003 bapak saya dipanggil pulang ke rumah bapak di surga. Nah, waktu itu kalau tidak salah saya sudah ibadah, saya datang ibadah itu. Tadinya saya itu tinggal, awalnya pindah dari Papua itu tinggal di Bekasi itu di Harapan Jaya. Ada anak Harapan Jaya? Oh, ada beberapa yang begitu. Saya tinggalnya itu di Harapan Jaya. Saya juga sekolah di sana, lanjutkan sekolah di sana. Dan tadinya itu saya ibadahnya itu di daerah di dekat situ saja. Tapi singkat cerita, akhirnya saya ibadah itu jauh-jauh ke Tiberias Hero. Dulu kan bukan BCP ya, Hero ya. Saya dulu ibadah di sini di Tiberias Hero. Udah gitu dibuka pendaftaran untuk gabung sebagai choir. Jadi saya punya teman pertama kali itu, pertama pindah di Bekasi itu, teman di sekolah sama teman di gereja. Jadi kayak gini lah, teman-teman datang latihan tiba-tiba kenalan gitu kan. Akhirnya minggu depan ini janjian ibadah Bonerges yuk gitu. Minggu depan ini janjian, akhirnya kenalan nih punya teman. Nah, ketika dibuka pendaftaran jadi choir, udah lu ikut aja. Apa itu choir? Saya nanya, apa itu choir? Udah ikut aja, pokoknya seru gitu. Oh seru ya, yaudah ikut aja gitu. Jadi saya mau daftar. Ketika ikut daftar beberapa kali, waktu itu event Tiberias, acara Tiberias diadakan bersama, waktu itu dibikin di Istora, ikut ya kan. Terus dibuka cabang baru waktu itu di Grand Mall Bekasi. Itu kalau tidak salah sekitar tahun 2000. Nah, akhirnya dibilang, ayo yang choir Bekasi, ayo gabung pelayanan di Grand Mall. Oke. Saya pikir, nggak apa-apa lah ibadah perdana ini, gitu kan, ibadah perdana. Nggak masalah ibadah perdana. Tapi begitu pas ibadah, dibilang lagi, nanti minggu depan datang lagi ya. Saya bilang, oke, minggu depan datang lagi. Bilang, kamu jadi choir di sini aja, jadi pengerja di sini aja. Saya bilang, ngapain? Masa hari Sabtu Minggu di gereja mulu, gitu kan, buang-buang waktu, gitu kan. Ternyata omongan itu ditangkap sama Tuhan. Yang tadinya ngapain hari Minggu di gereja mulu, ngapain hari Sabtu di gereja mulu. Yang ada diajak, nanti minggu depan datang lagi ya pelayanan. Iya Kak, minggu depan datang lagi ya. Iya Pak. Sejak saat itu sampai sekarang yang namanya Sabtu Minggu di gereja mulu. Jadi hati-hati dengan apa yang kita ngomongkan. Jadi artinya bahwa kita lihat bahwa apa yang kita, kalau kita ingin membangun kehidupan yang baik dan benar pada masa depan, kita harus membangun itu dari sekarang. Kalau kita mau bahwa kehidupan kita itu berhasil dan menjadi berkat, bahkan sama seperti Yosia, kehidupan kita itu, bahkan masa muda kita itu bisa menjadi history maker. Ayo kita mengambil keputusan sama seperti Yosia tadi. Yang pertama apa? Ayo kita lakukan yang benar. Dan yang kedua yaitu apa? Ayo kita mencari Tuhan.
Kalau kita lakukan itu dengan kesungguhan hati, saya percaya bahwa kehidupan kita, masa muda kita itu tidak akan pernah menyimpang ke kiri atau ke kanan. Amin. Kalau kita bersungguh-sungguh hidup kita diberkati dan menjadi berkat. Nah, kenapa kita harus mencari Tuhan dan lakukan yang benar? Saya mengajak kita membuka sejenak di dalam Pengkhotbah 12 ayat yang pertama. Pengkhotbah 12 ayatnya yang pertama. Mari kita baca sama-sama kalau sudah dibuka. Pengkhotbah 12 ayatnya yang pertama. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, buat anak-anak muda dan anak-anak muda di tempat ini. 3, 2, ya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak tak ada kesenangan bagiku apa di dalamnya. Jadi kenapa mulai dari masa muda kita, dari saat ini kita harus lakukan yang benar dan kita mencari Tuhan? Karena ingat, hidup itu adalah misteri. Sama-sama bilang hidup itu adalah misteri. Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi besok, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi bulan depan, bahkan tahun depan. Kita kemarin baru sama-sama menghadapi masa-masa pandemi 3 tahun, waduh, sulitnya luar biasa. Siapa di antara kita yang dapat bocoran di tahun 2019, dapat bocoran nanti akan ada pandemi 3 tahun? Gak ada satu, gak ada seorang pun yang tahu. Kita menghadapi masa-masa itu begitu sulit, begitu berat. Atau mungkin ada di antara keluarga kita di masa-masa itu dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Kita nggak pernah tahu. Maka dari itu kalau kita sadar bahwa hidup itu adalah misteri, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ayo mulai dari detik ini, ayo kita lakukan yang benar. Mulai dari saat ini, ayo kita mencari Tuhan. Amin. Amin. Memang saya yakin bahwa setiap kita anak-anak muda di tempat ini kita punya cita-cita begitu banyak, begitu besar dalam kehidupan kita. Tuhan yang berfirman bahwa aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Apa janjinya saudara? Bukan rancangan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh harapan. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi besok, tahun depan atau bulan depan. Tetapi satu hal bisa kita pegang, bahwa Tuhan punya rancangan yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi hari depan penuh harapan bagi setiap kita. Amin saudara. Amin. Mungkin ada di antara teman-teman di tempat ini berkata, tapi Kak, saya nggak punya harapan, saya no hope lah. Saya nggak bisa lanjutkan kuliah, papa mama nggak bisa lagi bayar kuliah. Tapi Kak, saya belum dapat kerjaan. Bagaimana saya bisa diberkati Kak? Saya sudah masukin lamaran pekerjaan, tapi sampai sekarang no hope, nggak ada harapan. Yang saya tahu bahwa namanya harapan itu adalah jembatan ke masa depan. Makanya kalau orang berkata bahwa dia nggak punya harapan, seperti nggak ada harapan bagi dia, artinya dia nggak punya masa depan. Tetapi ingat, firman Tuhan katakan apa? Masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu janji firman Tuhan. Itu yang bisa menjadi pegangan kita. Makanya saya dorong setiap anak-anak muda di tempat ini, ayo belajarlah dari Yosia. Dia saja dari 8 tahun menjadi raja. Dari masa kecilnya saja dia sudah mengambil keputusan yang begitu luar biasa. Dia lakukan yang benar di mata Tuhan. Dan apa yang dikerjakan, dia mencari Tuhan. Yang kedua, kita lihat sama-sama di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6. Amsal 22 ayatnya yang ke-6. Oke, mari kita baca sama-sama 3, 2 ayat. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan apa? Menyimpang daripada jalan itu. Ini ayat ini luar biasa, sama seperti Yosia tadi. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Artinya sejak masa muda kita sudah jalan menjalani kehidupan kita seperti apa yang Tuhan mau. Alkitab tadi bilang apa? Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Siapa di antara kita yang hari ini sungguh-sungguh punya kerinduan bahkan sampai masa tua kita menjadi pribadi-pribadi hidup benar di hadapan Tuhan, boleh angkat tangannya tinggi saudara. Amin. Maka dari itu sejak saat ini, dari masa muda kita harus membangun kehidupan kita yang patut, yang seturut dengan apa yang Tuhan mau. Bagaimana caranya? Lakukan yang benar. Dan apa saudara? Mencari Tuhan. Itu yang membuat iman kita tidak akan pernah goyah. Iman kita itu sama seperti ini saudara, sama seperti pohon yang punya dasar begitu kokoh, akarnya begitu dalam sehingga badai datang, tofan datang, dia tidak akan pernah goyah. Artinya ya tadi saya bilang, memang kita nggak tahu apa yang akan terjadi masa depan kita. Masalah boleh kita hadapi pergumulan, tetapi ketika kita memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan, kita tidak akan pernah tergoncangkan. Amin. Tantangan begitu luar biasa, apalagi di masa muda itu kan bisa dibilang sebagai masa-masa orang
sedang apa istilahnya mencari apa istilahnya itu mencari jati diri lah. Ada orang katakan bahwa masa muda itu masih labil lah. Nah, kalau kita tidak mengisi masa muda kita dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, maka akan sangat mudah untuk kita jatuh dalam dosa. Dan kita harus sungguh-sungguh memperhatikan dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman. Ada sebuah studi yang diadakan di tahun 2014 yang diterbitkan dalam Journal of Consumer Research. Dia menemukan bahwa teman seringkali terikat dengan saling memberikan dukungan moral untuk menahan godaan. Jadi artinya gini, kalau kita dikelilingi dengan teman-teman yang punya moralnya itu baik, kita dikelilingi dengan teman-teman yang mereka juga punya komitmen untuk hidup lakukan yang benar di hadapan Tuhan, maka ketika kita ingin melakukan dosa atau perbuatan yang tidak berkenan, kita akan merasa malu. Karena teman-teman kita itu akan mengingatkan kita betapa buruknya perbuatan yang kita buat. Makanya firman Tuhan katakan apa saudara? Pergaulan yang buruk akan merusak apa saudara? Kebiasaan yang baik. Artinya bisa dibalik ini. Pergaulan yang baik itu akan merusak kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Jadi kalau kita punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk, tetapi ketika kita bergaul dengan teman-teman kita yang punya komitmen untuk hidup benar saudara, maka saya percaya kehidupan kita juga akan seturut. Kalau kata firman Tuhan tadi katakan apa saudara? Kehidupan kita itu patut di hadapan Tuhan. Karena hal ini berbicara bukan dengan siapa kita bergaul, tetapi berbicara tentang apa? Tentang kualitas pergaulan kita. Anak-anak Tuhan itu harus punya komitmen, berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Bukan berarti ketika diajak sama teman-teman, yuk nanti kita pergi nongkrong, kita kopi-kopi najis gitu. Nggak gitu juga kan? Nggak gitu juga. Ya kita bergaul. Kita mungkin nongkrong sama teman-teman dia. Tetapi ketika kita melihat bahwa perkataan, mungkin perbuatan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita berani berkata apa saudara? Tidak. Itu namanya orang yang mau berkelakuan benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir kita buka dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Oke, kita baca sama-sama kalau sudah dibuka. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bagi teman-teman semua. Begitulah bunyi firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan apa saudara? Dengan firman-Mu. Jadi kita bisa menjaga kehidupan kita bersih itu cuma dengan satu cara. Dengan apa? Sesuai dengan firman Tuhan. Jadi artinya mari teman-teman di tempat ini saya dorong teman-teman supaya sejak kecil kita juga harus punya kerinduan menjadi pribadi-pribadi yang cinta akan firman Tuhan. Itu yang selalu yang disampaikan oleh media Gembala Sidang Pak Parihaji. Beliau dulu saudara bersama dengan Ibu Gembala Ibu Parihaji. Awal mereka berdua bertobat. Apa yang mereka lakukan? Mereka beli Alkitab sampai ratusan ribu bagi-bagi. Turun naik bus, turun naik kereta, bagi-bagi sampai ke kampung-kampung, sampai ke desa-desa. Supaya berharap bahwa setiap orang mereka yang baca Alkitab itu mereka bisa diselamatkan. Sampai kirim Alkitab ke Mumbai di India sana. Artinya mari teman-teman setiap kita di tempat ini, kita juga harus punya kerinduan untuk kita baca firman Tuhan. Supaya apa? Itu yang membuat iman kita itu bertumbuh. Karena iman kita bertumbuh tidak berbicara tentang berapa lama kita, berapa sesi kita ibadah atau berapa lama kita melayani, bukan. Tetapi Alkitab bilang bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi bagaimana cara iman kita bertumbuh? Cuma satu cara, dengan baca firman Tuhan. Amin saudara. Amin. Jangan mau dikejar sama iblis. Oh nggak apa-apa pergi ibadah, nggak apa-apa pergi pelayanan. Begitu pas nanti baca firman Tuhan, ngantuk, muak. Iya kan saudara? Sibuk dengan urusan masing-masing, ngobrol kiri kanan. Yang ada malah kita itu yang apa istilahnya, kita menjadi apa istilahnya tidak mendapatkan apa-apa. Teman-teman, kita semua akan nanti melayani di Gelora Bung Karno. Kita semua ini adalah penyembah. Choir itu adalah penyembah. Sama-sama bilang, choir adalah penyembah. Amin. Mereka yang melayani, mereka yang menyembah, mereka harus tahu siapa yang mereka layani, siapa yang mereka sembah. Kalau cuma sekedar kita nyanyi di panggung saja dan kita tidak tahu siapa yang kita layani, kita tidak tahu siapa yang kita sembah, itu namanya pengisi acara. Sama seperti kalau orang nyanyi di kondangan, di nikahan, dia nyanyi-nyanyi, dia mungkin gak kenal siapa yang punya acara hajatan, yang dia tahu dia nyanyi di situ. Tetapi saudara dan saya, kita ini semua adalah penyembah. Amin. Kita harus mengenal siapa yang kita layani,
kita harus mengenal siapa yang kita sembah. Bagaimana caranya? Cuma dengan satu cara, melalui kita baca firman Tuhan. Tidak hanya sekedar kita mengenal Dia, tetapi ketika saudara dan saya kita baca firman Tuhan setiap hari, tadi sebagaimana firman Tuhan katakan apa? Dengan firman Tuhan kehidupan kita dijaga, dan kita bisa menjaga kelakuan kita dengan bersih. Artinya kita punya komitmen untuk hidup di dalam kekudusan. Inilah visi yang Tuhan taruh di gereja ini. Kita dipersiapkan menjadi jemaat yang apa? Kudus. Jemaat artinya juga kita sebagai anak-anak muda yang kudus. Tidak hanya kita kudus, tetapi apa? Kita menjadi misionaris. Artinya apa? Kita harus menjadi saksi dimanapun kita berada. Saya sering katakan, ingat anak-anak muda Bonergas. Bonergas artinya apa, saudara? Son of thunder. Thunder itu yang namanya burung. Itu dari jauh kelihatan cahayanya. Namanya thunder itu dari jauh kedengaran suaranya. Kehidupan saudara dan saya, anak-anak muda di dunia ini, kehidupan kita itu dilihat dunia. Amin. Suara kita itu didengar oleh dunia. Maka dari itu pastikan hidup kita itu harus menjadi berkat. Kita harus punya komitmen sama seperti Raja Yosia tadi. Yang pertama, lakukan yang benar. Dan yang kedua, kita mencari Tuhan. Ketika kita lakukan itu dengan setia, kita memutuskan itu hari ini, maka saya percaya masa depan rekan-rekan muda di tempat ini sama seperti Tuhan memberkati Yosia. Demikian juga masa depan kalian pasti diberkati, sukses, berhasil. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Mari sama-sama kita menundukkan kepala.